Selamat sore dan semangat sore Tribuners. Bagaimana kabar Anda hari ini dan bagaimana kabar tim jagoan Anda di Piala Dunia 2022? Apakah berhasil melaju ke babak perempat final atau malah sudah gugur? Nah, senang sekali saya Devi dapat kembali berjumpa dengan Anda Tribuners dalam program Bincang Bola Virtual edisi Piala Dunia 2022. Untuk membahas kali ini kita akan memperbincangkan terkait perempat final Piala Dunia 2022. Ada beberapa tim yang sudah dipastikan lolos dan juga nanti kita akan membedah bagaimana kekuatan dari masing-masing tim yang akan berlaga di perempat final 2022 Piala Dunia di Qatar. Nah, untuk itu kita sudah menghadirkan narasumber kita pada sore hari ini untuk bincang bola virtual pada kali ini. Kita sapa dulu narasumber kita, Kak Hashim Arfa. Selamat sore Kak Hashim. Ya, sore gimana kabarnya? Baik, Kak Hashim. Nah, untuk hari ini kita akan membahas atau membedah bagaimana kekuatan negara di 8 besar atau perempat final Piala Dunia 2022. Nah, semalam kita juga sudah menyaksikan dan dini hari juga kita sudah menyaksikan pertandingan yang menjadi penentu tadi malam di babak 16 besar sebagai penutup juga dan melaju ke babak 8 besar Piala Dunia 2022. Ternyata Maroko dan Portugal yang berhasil melaju. Nah, ini juga mungkin kita boleh bahas sedikit Kak Hashim terkait pertandingan semalam terkait Maroko versus Spanyol yang unggul 3-0 karena penalti begitu. Nah, kemarin juga kita sempat membahas di Spanyol ini kan sudah katanya kata pelatihnya sudah latihan berkali-kali begitu untuk menghadapi penalti, tetapi masih saja kebobolan bahkan sampai 3-0. Bagaimana itu Kak Hashim? Ya, nampaknya ini adalah masalah juga mental ya. Karena kan kemarin kita sudah bahas bahwa salah satu kelemahan dari Spanyol ini masih banyak pemain-pemain mudanya. Dan itu kan juga mereka belum berpengalaman. Sementara di sisi Maroko mereka sudah berpengalaman, pemain-pemain ini berpengalaman ikut di ajang-ajang internasional. Seperti itu. Kemudian yang kedua, nampaknya prediksi kita benar juga kemarin bahwa ini kan pasti akan melaju sampai ke babak tambahan waktu dan sampai ke adu penalti. Meskipun beberapa lembaga pemeringkat mengunggulkan Spanyol, tapi mental juara dari pemain-pemain Maroko ini tidak bisa dikalahkan ya. Bahkan mereka ini kan dari catatannya memang lebih bagus ketimbang Spanyol. Meskipun Spanyol pernah menang 7-0 melawan Costa Rica, tapi justru di akhir-akhir ini permainannya justru menurun. Di sisi lain Maroko terus mengejutkan sehingga menjadi pemuncak grup dengan 7 poin kemarin. Seperti itu Mbak Yen. Baik, dini hari juga kita sudah saksikan Portugal versus Swiss dan mencapai skor 6-1. Kita bisa lihat di sini Portugal benar-benar ternyata bermain dengan sangat apik. Ternyata tadi dini hari mungkin harusnya kita undang juga Kak Ari ya untuk merayakan kemenangan Portugal kemarin narasumber kita. Untuk salam untuk Kak Ari atas kemenangan Portugal. Iya. Nampaknya hari ini sangat sangat senang sekali dengan apalagi dengan skor 6-1 ya. Baik, Kak Hashim, kita akan membedah 8 tim yang tadi juga kita sudah sebutkan, Maroko dan juga Portugal yang berhasil melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2022. Itu ada Belanda, Argentina, Kroasia, Brasil, Inggris, Prancis, dan tadi Maroko juga Portugal. Nah, yang pertama mungkin kita akan bahas di bagian atas itu ada Belanda versus Argentina. Ini kita tahu bahwa Belanda dan Argentina ini sama-sama tim yang juga tidak bisa diragukan. Dan prediksinya katanya Belanda versus Argentina ini sangat sengit karena tim ini kedua-duanya berstatus sebagai juara grup masing-masing. Nah, mungkin apa yang bisa dilihat dari pertandingan Belanda dan juga Argentina nantinya, Kak Hashim? Ya, pertarungan ini semacam mengulang masa ketika Piala Dunia 2014 di Brasil. Dan kala itu Argentina berhasil keluar setelah
adu penalti dengan 4-4-2. Nah, menariknya nampaknya Argentina mempunyai material lebih bagus ya daripada Belanda. Tapi yang menarik dari pertandingan Belanda ini mirip-mirip dengan strategi yang diterapkan oleh Kroasia yang lebih mengambil posisi aman bermain, position football, kemudian setelah melihat ada peluang emas, baru mereka menyerang total. Dan kita tidak melihat meskipun diasuh oleh pelatih senior yang saat ini ya Luis van Gaal, tapi Belanda tidak memperlihatkan gaya total football. Mereka sangat rapi dalam bertahan, rapi dalam menyerang, dan tidak terlalu terburu-buru untuk menggolkan atau mencari gol. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri oleh Argentina Belanda di tahun 2014 yang mereka kalahkan di adu penalti. Tidak sama seperti saat ini. Apalagi nampaknya Belanda pasti sudah mempersiapkan strategi untuk untuk menahan laju-laju pemain atau kecepatan dari pemain Argentina saat ini. Nah, dari segi statistik sendiri, memang Argentina ya, yang agak pertandingan Argentina versus Belanda ini memang hanya beberapa kali edisi dalam Piala Dunia kita lihat, dan hasilnya memang sama-sama berimbang. Mereka sama-sama meraih 2 kemenangan dan satu pertandingan berakhir seri. Dan menariknya kemenangan-kemenangan mereka itu pada saat legenda-legenda mereka sedang berjaya. Nah, di tahun 74 waktu Piala Dunia di tahun 74 itu Belanda menang 4-0 yang dimotori oleh Johan Cruyff, penemu strategi tiki taka di Barcelona. Kemudian 78 ada waktu itu kan Diego Armando Maradona sangat piawai sekali. Kemudian beberapa edisi-edisi berikutnya ya saling mengalahkan. Dan yang terakhir adalah ketika Messi mengalahkan Van versi CS di Piala Dunia 2014. Jadi tergantung, kalau saya lihat ini tergantung dari apakah adanya legenda saat ini, apakah Messi sebagai legenda hidup, di sisi lain Belanda yang saat ini masih merata semua gaya bermainnya, belum ada bisa patut dikatakan sebagai legenda, apakah bisa mengalahkan Belanda, nampaknya ini akan menjadi peluang tersendiri untuk Belanda kalau saya lihat. Baik, nah Kak Hasyim, Argentina ini secara pemain dia dikatakan unggul karena memiliki pemain-pemain berkualitas seperti Messi, kemudian ada juga Martinez dan Angel Di Maria. Apakah ini akan menjadi ancaman juga bagi Belanda atau seperti apa? Ya pasti tidak tentu karena ketiga terutama Di Maria sama Messi kan adalah pemain yang senior ya, dan bisa jadi ini tahun terakhir mereka ikut Piala Dunia. Dan seperti kemarin Brasil, setelah masuknya Neymar ini menjadi pembeda karena ada satu pemain senior yang menggenjot semangat anak-anak muda ini. Seperti itu saya lihat. Nah, di sisi lain Belanda nampaknya kurang lagi ada pemain-pemain senior yang ikut, dan hanya beberapa pemain-pemain muda seperti Memphis Depay mungkin di sana yang paling senior. Kita tidak ada lagi pemain-pemain yang seperti dulu, seperti Van Persie, kemudian apa lagi strikernya Chelsea dan Bayern Munchen kemarin. Nah, seperti itu kan tidak ada lagi. Dan ketika ini semakin mendekati semakin mendekati ke puncak, maka memang butuh pemain-pemain senior untuk mengayomi anak-anak muda yang ikut dalam Piala Dunia ini. Seperti itu, Mbak Ilo. Baik, nah itu tadi adalah salah satu hal yang diunggulkan dari Argentina. Namun kita juga bisa melihat Belanda, kolektivitas permainan Belanda secara catatan nih, dalam 4 kali berlaga di Piala Dunia kali ini,
itu belum pernah kalah dan ini katanya akan membuat di Oranje atau Belanda ini menjadi lawan yang cukup tangguh. Apakah ini juga akan menjadi kans bagi Belanda untuk tetap melaju nantinya melawan Argentina? Ya, kalau misalnya sampai ke babak adu penalti maka ini Mhm. akan menarik. Karena ada satu pemain unik di Belanda namanya Andres Noppert. Ya, Andres Noppert ini salah satu pemain yang menjadi andalan dari coach Louis van Gaal. Jadi ada satu kisah menarik dari Andres Noppert. Jadi ketika sebelum Piala Dunia ini kan dia baru-baru mendapatkan klub. Sebelum itu dia tanpa klub. Bagaimana misalnya kalau misalnya seorang atlet tanpa klub dan dia menjadi kepercayaan di Piala Dunia. Dan ini kalau kita lihat kisahnya Andres ini sangat menyedihkan sekali. Dia tanpa klub, kemudian beberapa keluarganya sudah meyakinkan kepada dia untuk berubah profesi, bahkan sudah diminta untuk menjadi polisi, tapi dia tetap bersikuku untuk menjadi penjaga gawang. Dan itu ditemukan oleh Luis van Gaal, sehingga ini menjadi salah satu juga semangat oleh pemain-pemain timnas Belanda bahwa orang-orang dari bawah, orang-orang yang tidak mempunyai nama mentereng, tapi mempunyai jiwa nasionalisme yang kuat untuk membela negara, maka itu mendapatkan tempat di timnas Belanda. Jadi ini salah satu juga bisa menjadi batu sandungan oleh Messi CS Mhm. ketika itu sudah sampai ke babak adu penalti. Ada satu kunci dari Luis van Gaal namanya Andres Noppert. Seperti itu kalau saya baik. Baik, jadi nanti pertandingan selanjutnya kita akan melihat Argentina ini dengan komposisi pemain yang tidak kaleng-kaleng istilahnya dan Iya, juga betul. Belanda dengan kolektivitas tim yang cukup epik juga karena kemarin belum pernah kalah selama berlaga di Piala Dunia 2022. Kita tinggalkan dulu Argentina dan juga Ya, Belanda, beralih ke tim selanjutnya yang lolos di perempat final ini ada Kroasia versus Brasil. Nah, siapa ini fansnya Kroasia dan Brasil? Saksikan terus, kita akan mengulik juga bagaimana Kroasia dan Brasil. Nah, pada laga ini Brasil masih sedikit diunggulkan rupanya, Kak ya. Hasim, dibanding Kroasia. Kartanya ini menjadi laga yang cukup timpang begitu antara Brasil dan juga Kroasia. Menurut Kak Hasim sendiri seperti apa? Ya, Mhm. jadi beberapa kali ya sudah ada pertemuan antar apa namanya antar timnas ini, dan kalau Mhm. kita catat pertemuan terakhir itu di 2018, 3 Juni 2018 dalam laga persahabatan. Saat itu Neymar Jr. dan Roberto Firmino menjadi aktor kemenangan untuk kemenangan Brasil. Dan memang kalau kita lihat catatan statistik di 2014 pun juga berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 3-1. Dan ini bisa menjadi peluang untuk berhasil menang ya melawan timnas dari Balkan ini, dari Eropa Timur. Tapi yang perlu diwaspadai oleh pemain-pemain Brasil yang dihuni oleh pemain senior dan junior yang dimotori oleh Neymar Junior ini memang adalah semangat pantang menyerah dari Kroasia. Nah, kalau kita lihat di pertandingan Piala Dunia ini, mereka sangat pantang menyerah ketika melawan Belanda dan mereka sangat santai bermain. Ini yang perlu diwaspadai oleh timnas Brasil ketika menghadapi Kroasia yang tiba-tiba saja bisa mengambil keuntungan di ujung-ujung ujung laga, dan mereka nampaknya sangat suka memainkan bola sehingga menghabiskan waktu hingga sampai ke babak adu penalti. Di babak adu penalti ini sangat apa namanya sangat krusial untuk Kroasia karena mereka punya penembak-penembak bagus. Dan itu terlihat ketika mereka menang dengan skor telak 3-1 melawan Jepang di babak penalti pada babak 16 besar kemarin. Baik, ini rupanya akan menjadi pertemuan. Ada sebelumnya sudah pernah ada 4 pertemuan ya antara
Ya, Kroasia dan juga Brasil, dan kali ini akan menjadi pertemuan kelima. Dan dari 4 pertemuan itu 3 kemenangan dimenangkan oleh Brasil dan 1 seri. Kemudian nanti ini pertemuan kelima apakah dapat menjadikan sebagai Kroasia atau seperti apa Kak Hashim? ya. eh Kroasia pasti akan belajar banyak Mhm, dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Di sisi lain, Brasil pasti ingin memperpanjang rekor tidak terkalahkan melawan mhm, tim betul. Balkan ini. Dan ini menjadi eh, apa namanya, menjadi salah satu modal untuk mereka. Nah, di sisi lain ini Kroasia kan memang eh, akan sulit nampaknya untuk menghadapi kecepatan dari Brasil. Karena kalau kita lihat materi pemain dari Kroasia ini masih sama, Mhm. banyak masih sama seperti di 2018 ketika mereka mampu mencapai eh, final di Brasil, di apa namanya, di Rusia dulu. Jadi akan sangat sulit sehingga nampaknya Kroasia akan memainkan kembali bola-bola penguasaan bola di area wilayah sendiri untuk memperpanjang waktu seperti itu, baik. Baik, nah dari mungkin kita sudah mengamati tadi antara Argentina, kemudian ada Kroasia versus Brasil dan juga Argentina versus Belanda. Ini banyak yang mengunggulkan dari eh, prediksi-prediksi yang berseliweran di media sosial itu Kak Hashim, katanya nantinya ini Argentina akan bertemu dengan Brasil. Apakah memang secara statistik memang Argentina dan Brasil ini cukup diunggulkan untuk bertemu kembali setelah laga perempat final ini atau seperti apa? Ya, banyak Mhm, apa namanya, banyak pengamat yang memprediksi kedua tim ini akan bertemu di semifinal ya, setelah mengalahkan dari timnas masing-masing. Dan ini menjadi sangat seru juga karena ini akan menjadi pertarungan klasik Amerika Latin atau Amerika Selatan. Jadi selain itu juga, kalau kita lihat sejarahnya memang kedua tim ini Argentina dan Brasil tidak pernah akur ya. mhm, Dan dilihat juga dari budayanya. Sebenarnya Mbak Ilu, untuk sebutan Amerika Latin itu hanya mhm, untuk timnas Argentina karena mereka menuturkan bahasa-bahasa Latin dari apa namanya, dari Eropa. Dan di sisi dari eh, Brasil, mereka itu kebanyakan imigran-imigran dari Portugal. Jadi agak berbeda sehingga mereka ini meskipun bertetangga di Amerika Selatan, tapi justru mereka itu sering berseteru, apalagi di Piala Dunia ini. Dan kalau kita lihat memang catatannya untuk apa namanya, di babak-babak playoff dan penyisihan, memang saat ini Argentina lebih banyak unggul ya daripada Brasil seperti itu. mhm. Baik, kita melangkah ke bagan kedua untuk perempat final nih, Kak Hashim. Di sini nanti akan ada timnas Inggris versus Perancis, kemudian ada Maroko versus Portugal yang semalam dan dini hari kita sudah melihat bagaimana sepak terjangnya menutup babak 16 besar Piala Dunia 2022. Mungkin pertama kita akan melangkah ke Inggris versus Perancis. Nah, Perancis ini berstatus sebagai juara bertahan dan diprediksi mampu memulangkan Inggris. Nah, bagaimana pengamatan Kak Hashim sejauh ini terkait dengan status Perancis ini sebagai juara bertahan dan dikatakan akan mampu memulangkan Inggris di laga berikutnya? Ya, dari segi pertemuan memang Inggris lebih jawara, tapi segi Mhm, prestasi Prancis tentunya. Karena eh, Prancis ketika dia sudah bermain di level-level tinggi maka semangat juanya untuk mencapai juara besar sekali. Dan Inggris kalau kita lihat biasanya apa ya? Statistiknya untuk pertandingan Piala Dunia tidak stabil. mhm. Tapi menariknya dari kedua tim sendiri pasti akan berusaha untuk saling mengalahkan. Di sisi lain,
apa namanya, pemain-pemain Inggris ingin sekali mengulang kemenangan di 1966 ketika mereka juara dunia. Di sisi lain Prancis ingin hat-trick di Piala Dunia, ingin mendapatkan 3 kemenangan setelah dua kemenangan yang lalu. Dan ini akan menjadi laga yang seru karena dari tipikal pemainnya memang tipikal pemain menyerang. Kalau saya melihatnya di sisi Inggris akan mengandalkan 3 striker yang menjadi apa namanya, menjadi faktor kemenangan. Di sisi Prancis juga akan mengandalkan 2 striker yang selama ini menempatkan Prancis melaju hingga ke babak 16 besar seperti itu, Mbak. Baik, untuk tim Inggris nih, Kak Hashim. Inggris ini merupakan semifinalis Piala Dunia 2018 dan juga Euro 2020. Dan kita tahu bahwa di dalam 4 laga yang mereka jalani itu belum terkalahkan. Tetapi Inggris ini kerap kali kesulitan atau istilahnya jalan buntu lah untuk di beberapa laga menemui jalan buntu. Apakah ini akan menjadi kelemahan bagi Inggris atau seperti apa? Ya, Inggris memang biasanya angin-anginan ya ketika menghadapi tim-tim besar. Nampaknya semangat pantang menyerah dan apa namanya, nama besar dari apa? Nama besar mereka semacam apa ya, kalau saya melihatnya takut ya, atau melihat kemenangan di 1966 itu sangat sulit untuk diulangi kembali, dan mereka menganggap itu sejarah yang tidak mungkin berulang. Tapi kan beberapa pemain-pemain dunia saat ini kan di Jerman dan di Prancis mereka mampu mengulang. Bahkan di Prancis yang tidak lama setelah 98 mereka mampu mengulang kemenangan di 2018 setelah 20 tahun. Nah, ini yang paling cepat nih. Belum ada timnas yang bisa mengulang kemenangan sejauh itu. Jadi Inggris ini mesti memperbaiki mental juara ketika dia menghadapi tim-tim besar seperti Prancis ini. Dan untuk di laga-laga besar seperti ini, di laga 8 besar hingga di final itu, ini masalah mental juga. Karena hampir pasti semua materi pemain merata kalau saya melihatnya. Baik, kita melihat secara sejarah Inggris dan Prancis ini pernah bertemu di tahun 2017 di laga uji coba, Kak Hashim. Saat itu Prancis menang dengan skor 3-2 terhadap Inggris, dan apakah ini juga menjadi semacam tekanan mental mungkin untuk Inggris karena sudah pernah dikalahkan di laga uji coba atau seperti apa? Ya, biasanya Inggris ketika melawan tim-tim yang sering mengalahkan mereka seperti kalau di era-era dulu kan, seperti Italia, mereka sangat sulit untuk menghadapi hal-hal begitu, semacam ada trauma. Jadi ini yang mesti dilihat oleh pemain-pemain Inggris untuk bisa melaju ke babak-babak selanjutnya. Dan kalau kita lihat kan di babak penyisihan dan di babak 16 besar kemarin mereka tidak mendapatkan lawan-lawan tangguh. Berbeda seperti Maroko, kemudian Portugal, mereka kan menghadapi tim-tim tangguh di babak-babak penyisihan. Seperti itu, Mbak. Baik, kita akan melangkah ke head to head Maroko versus Portugal. Semalam mereka dipertemukan di laga penutup, tetapi bukan sebagai bertanding, tetapi masing-masing melawan dan juga masing-masing memenangkan dan akhirnya melaju ke babak perempat final untuk Maroko dan juga Portugal. Nah, kita akan melihat Portugal semalam tampil melawan Swiss itu 6-1 skornya, dan ini cukup menjadi kebanggaan tersendiri bagi Portugal dan bisa melangkah hingga ke babak perempat final dengan skor penutup yang tinggi seperti itu. Dan juga kita lihat bahwa
Portugal ini diprediksi bakal mampu menumbangkan Maroko dengan komposisi pemain. Selain ada Ronaldo, juga ada Bruno Fernandes yang dibilang pemain terbaik di Piala Dunia 2022 ini untuk Portugal. Apakah ini akan menjadi salah satu keunggulan dari Portugal nantinya, Kak Hasim? Ya, Portugal mencetakkan salah satu juga sejarah penting ya dengan kemenangan 6-1. Ini salah satu kemenangan terbesar di fase babak gugur. Dan memang kalau kita lihat beberapa edisi pertandingan Portugal melawan Swiss itu kan memang dimenangkan oleh Portugal. Apalagi setelah adanya Ronaldo atau era Ronaldo, memang pemain-pemainnya sangat merata ya. Bukan cuma Ronaldo. Kan seperti tadi malam kan Ronaldo menjadi pemain pengganti. Ya, betul. Jadi beberapa pemain-pemain dari Portugal ini nampaknya sudah bisa mengambil posisi Ronaldo seperti Bruno Fernandes ya. Dan beberapa pemain-pemain muda lainnya. Jadi saya kira ini menjadi salah satu kunci untuk regenerasi dari pemain-pemain Portugal. Jadi tidak hanya mengandalkan Ronaldo sendiri. Ronaldo saya lihat di sini hanya menjadi penyemangat untuk teman-temannya yang berlaga di dalam lapangan sehingga sebelum dia masuk ya. Jadi ini menariknya dari Portugal, selain dia juga ingin meraih Piala Dunia, mereka juga melakukan regenerasi yang dipimpin langsung oleh Ronaldo sendiri. Seperti itu Mbak Elo. Baik, nah kita lihat bahwa di Portugal ini selain mungkin tim atau pemain dari Portugal ada Ronaldo dan juga Bruno Fernandes, apakah ada hal lain mungkin yang mungkin boleh jadi ditakutkan oleh Maroko untuk melawan Portugal nanti selain dari komposisi pemain yang cukup apik, mungkin ada hal yang cukup diunggulkan dari Portugal? Ya, selain dari kedua orang itu masih ada namanya Bernardo Silva. Ini salah satu pemain yang bisa dibilang juga matang, yang mengawal midfielder atau lini tengah dari pemain-pemain dari Portugal. Masih ada juga Fatinha. Ini pemain muda dari Paris Saint-Germain. Kemudian ada beberapa di sisi lain, pertahanan dari Portugal ini yang dikomandoi oleh Pepe juga sangat kuat. Ada beberapa pemain-pemain muda yang menjadi temannya Pepe di situ. Dan ini yang menjadikan pemain-pemain Portugal tidak bisa dikalahkan meskipun tanpa Ronaldo kalau saya lihat. Baik. Nah, semalam kita beralih dari Portugal, kita membahas terkait Maroko nih. Maroko kan semalam sanggup memenangkan pertandingan melalui adu penalti. Nah, kita berandai-andai nih Kak Hasim, apakah nanti ketika sampai pada adu penalti antara Maroko dan juga Portugal, apakah ini menjadikan bagi Maroko, karena kita tahu semalam mereka bermain memenangkan melalui adu penalti, atau meskipun adu penalti akan dihelat atau digelar, ini tidak akan menjadi tantangan tersendiri bagi Portugal, atau seperti apa Kak Hashim? Ya, nampaknya ada lagi salah satu timnas yang spesialis penalti ya, ada Maroko. Dan yang menjadi man of the match-nya kan goalkeepernya atau penjaga gawangnya namanya Yasin Bono. Jadi penjaga gawang asal Sevilla ini memang salah satu pemain senior yang berada di Maroko. Jadi sudah panjang lah pengalamannya. Dan Bono ini bermain di Liga Spanyol, Sevilla. Artinya mereka Bono tahu tipikal pemain-pemain yang dihuni oleh Spanyol. Apalagi kan kebanyakan pemainnya dari Barcelona, jadi dia pasti sudah mempunyai data-data tersendiri selain data-data dari staf kepelatihan. Tapi mereka tahu lah, Bono tahu lah pemain-pemain dari timnas Spanyol ini seperti itu. Jadi ada kartu trufnya dari Maroko ini, yakni Bono, ketika melaju ke
babak adu penalti. Di sementara lain pemain-pemain Spanyol tidak bisa penjaga gawangnya Spanyol yang diturunkan tadi malam tidak banyak mengetahui materi-materi pemain dari Maroko yang tersebar di beberapa negara ya, bahkan di liga-liga Eropa juga seperti itu. Baik. Tadi di Maroko ada Bono dan juga ini ada Hakim Ziyech nih yang katanya juga menjadi Ya, salah satu andalan dari Maroko. Nah, apakah Bono dan juga Hakim ini akan mampu menembus pertahanan dari pihak Portugal atau seperti apa Kak Hasim? Apakah mereka tetap akan diandalkan? ya pastilah ya. Mengandalkan tiga pemain kunci di Maroko ini seperti Hakim Ziyech, kemudian Achraf Hakimi, kemudian Sofyan Ambarat. Ini tiga pemain kunci yang kita bahas sebelumnya yang menjadi eh, pemain dari Maroko. Namun ketika tiga pemain kunci ini tidak bisa bergerak, maka mereka pasti akan banyak bertahan. Dan itu diperlihatkan tadi malam. Penguasaan bola dari Maroko ini sangat minim sekali. Dan Spanyol terus memainkan bola tapi tidak bisa melihat celah. Itu yang perlu itu yang menjadi titik kekalahan dari Spanyol ya. Bisa menguasai tapi tidak bisa mencetak gol. Nah, seperti itu kalau saya lihat, baik. Baik, nah apakah tadi juga salah satu kelemahan Maroko untuk permainan itu mungkin agak sedikit kurang ya. Apakah ini juga menjadi suatu ancaman bagi Maroko untuk melawan Portugal nantinya, Kak Hasim? Ya, Spanyol dan Portugal ini adalah tim yang berbeda. Jadi Spanyol ini mengandalkan juga midfieldernya, tapi bukan mereka penguasa bola. Spanyol ini ketika bisa masuk ke celah seperti Ronaldo, pasti akan segera mencetak gol. Dan mereka tidak hanya ingin menguasai bola, tapi ingin mencetak gol sesegera mungkin. Tidak sama dengan Spanyol ya, yang terus menggulurkan bola, baru melihat ada peluang, kemudian baru melakukan penetrasi. Tapi kalau di Spanyol kan ada beberapa pemain-pemain individu yang bisa melewati pemain-pemain dari Maroko seperti Ronaldo, kemudian Bruno Fernandes, kemudian ada Silva. Itu kan mereka pemain-pemain yang bisa diandalkan untuk menjegol lawan dari Maroko ini. Dan Maroko nampaknya harus ekstra serius untuk menghadapi pemain-pemain Portugal ini, Mbak Ilo. Berarti ini menjadi salah satu tantangan atau tugas berat bagi Maroko untuk laga selanjutnya begitu ya. Kalau ingin memang untuk mengalahkan Portugal harus banyak belajar begitu dari pengalaman-pengalaman. Jangan hanya mengandalkan penalti begitu ya Kak Hasim. Ya. Baik. Nah, kita sudah membahas ke-8 tim yang berlaga di 8 besar Piala Dunia 2022. Nah, ini juga dari 8 tim ini ada juga yang sudah memprediksi bahkan sampai ke final nih, Kak Hasim. Katanya prediksi Brasil versus Prancis nanti akan berlaga di final. Menurut Kak Hasim sendiri akan seperti apa? Ya, pasti ya beberapa pengamat memprediksi hal-hal yang track record ya. Brasil kan adalah juara dunia 5 kali, kemudian Prancis juara dunia 2 kali. Tapi jangan lupa ada kejutan-kejutan. Dan di Piala Dunia 2022 ini sangat banyak kejutan, mulai dari babak penyisihan. Kita tidak pernah bisa melihat bahwa ternyata Jepang bisa mengalahkan Jerman dan Arab Saudi bisa mengalahkan Argentina. Dan saya kira semua pelatih dan pemain akan berhati-hati ketika mereka menghadapi tim-tim yang underdog. Apalagi seperti Portugal, saya kira akan berhati-hati karena pelatih Portugal kan masih sama dengan masih ditangani oleh pelatih yang sama di 2018 lalu. Jadi pasti mereka pelatih-pelatih ini mempunyai data sendiri, kemudian mempunyai statistik sendiri untuk lawan-lawannya nantinya. Jadi
ini bisa saja juga itu salah satu prediksi karena biasanya kan orang memprediksi tim-tim yang punya track record ya. Mhm, Tapi betul. ketika itu bertemu ini akan mengulang Piala Dunia 98. Seperti itu Mbak Ilu. Baik, tapi terlepas dari prediksi itu, kita tidak bisa memungkiri bahwa di Piala Dunia kali ini memang sangat banyak kejutan dari laga ke laga begitu ya Kak Hashim, dan juga Ya, selama bola masih bulat, apapun skenario apapun ya, ternyata bisa terjadi di Piala Dunia iya. 2022. Baik, Kak Hashim, kita sudah membedah tadi 8 negara dan juga prediksi-prediksi terkait bagaimana nanti berlangsungnya pertandingan di 8 besar Piala Dunia 2022. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Kak Hashim sampai Ya, hari ini sama-sama. masih setia menemani Tribuners untuk mengulik bagaimana pertandingan Piala Dunia 2022, dan mulai hari ini kita akan menyaksikan 8 besar dan kita tunggu nanti sampai di final kita akan lihat apakah prediksi dari netizen tadi benar Brasil Hmm. versus Perancis akan berlaga atau seperti apa, kita tidak tahu, kita tunggu saja kejutan apa lagi yang akan hadir di Piala Dunia 2022. Terima kasih Kak Hashim. Ya, sama-sama. Sehat selalu dan salam Ya, olahraga. salam olahraga. Baik, Tribuners juga terima kasih sudah menyaksikan program Bincang Bola Virtual kali ini. Dan juga tetap saksikan program-program lainnya di Tribun Timur, di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Untuk itu, saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat sore.